Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini pelajaran IPS tema 1 subtema 1 yaitu mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Sebelum memulai belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Siswa mampu menyajikan hasil karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia, namun negara-negara lain seperti negara tetangga memiliki bunga yang cantik. Hal ini karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Misalnya bunga sepatu tumbuh di Indonesia dan di Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan gambar di samping. Bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan di Laos. Di negara tersebut digunakan untuk dekorasi, upacara keagamaan, dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial budaya. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam organisasi yang dinamakan ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tujuan didirikannya ASEAN adalah untuk menjalin kerjasama di antara negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Terbentuknya ASEAN diawali pertemuan 5 negara Asia pada tanggal 5-8 Agustus 1967 di Bangkok. Pada tanggal 8 Agustus 1967 dilakukan penandatanganan Deklarasi Bangkok sebagai pertanda berdirinya ASEAN. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, Narciso Ramos dari Filipina. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN antara lain yang pertama 5 negara yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua yaitu Brunei Darussalam 7 Januari 1984. Yang ketiga Vietnam 28 Juli 1995. Kemudian Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997.
Dan yang terakhir Kamboja 30 April 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam, memiliki kampung ayer, yaitu desa terapung di Brunei Darussalam. Budaya Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya yaitu orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Selanjutnya yaitu Malaysia. Di Malaysia terdapat patung Dewa Marungga yang merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Malaysia juga memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. 3 kaum utama yang mendiami Malaysia yaitu Melayu, Cina, dan India. Makanan khas dari Malaysia yaitu nasi lemak. Selanjutnya yaitu Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Jabat tangan merupakan bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Kamboja merupakan negara yang memiliki banyak candi terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Mayoritas penduduk Kamboja adalah orang Khmer, sebagian lagi orang Champa dan Tiongkok. Tari Apsara lahir pada tahun 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya, yang bertujuan untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Myanmar dijuluki sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar disebut longyi. Pakaian tersebut mirip sarung Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun
juga dikenakan anak-anak dan wanita. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup dengan kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola tersebut terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Upacara sakral pemberian sedekah dikenal dengan Sai Bat, merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat. Singapura memiliki lambang negara Merlion. Merlion merupakan patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Partet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Ramaikan adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand memiliki tradisi minum teh. Kondisi geografis Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak di antara tiga perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi dua dataran, yaitu daratan yang berbentuk semenanjung dan daratan yang berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk semenanjung antara lain Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sedangkan wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan antara lain Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya
kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Demikian pembelajaran IPS hari ini. Semoga anak-anak paham dan tetap semangat. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.